takadu tamayyadu minal ghair kullama ulqiya fiha mawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikun nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bi dhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Begitu indah rasanya lantunan ayat suci Al-Quran yang dilantungkan oleh seorang anak yang dimana mulutnya masih terlindung dari dosa ataupun masih suci. Mudah-mudahan dengan lantunan tersebut, baik yang mendengarkan, lebih-lebih yang membaca, menjadi pahala untuk kedua orang tuanya, khususnya untuk almarhum. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memasuki acara ketiga, yaitu ceramah takziah yang insya Allah akan diantarkan oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Asgar Al-Hafidh. Beliau ini adalah salah seorang dai kondang, atau sekaligus beliau ini seorang artis. Beliau sering berceramah di salah satu stasiun TV, yaitu Inews TV. Dan alhamdulillah beliau mau menyempatkan hadir di tengah-tengah kita untuk sedikit membagi ilmu beliau. Kepada Al-Mukarram, dengan ini kami persilahkan. Baik, sama-sama dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasilna wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan, siapa kira-kira yang tidak tersentuh anak macam begitu hafal Al-Quran? Baru usianya berapa Ustaz tadi? 7 tahun umurnya. 2 juz hafal. Luar biasa Pak. Kalau lihat anak macam begitu, kira-kira apa doa tak? Semoga anak bisa didapatkan di dalam hati. Aku merajai. Kasih begitu juga kasih anakku. Setidaknya kalau anakku tidak bisa begitu, berikan keberkahan kepada anakku. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahi amantu billah. Bismillahi tawajjahtu lillah. Bismillahi i'tasamtu billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bapak sama-sama Ki. Saudaraku semuanya, adik-adik cici-cici. Ya, sama-sama Ki semuanya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahu azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati, sahibul bait, sahibul hajat, keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Abdul Hamid DCC. Usianya kurang lebih 57 tahun. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada keluarganya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 3 hal. Ya. Mudah-mudahan tidak ada jantungan dan tidak ada korban berikutnya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 hal kepada keluarganya, Bapak Ibu. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluarganya yaitu ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluarganya yaitu kesabaran. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, inilah yang paling inti dari segalanya. Apa itu ya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keluarga almarhum yaitu keikhlasan di dalam hatinya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kenapa mesti harus ikhlas, Pak Ustaz? Tunggu dulu, Kenapa harus ikhlas? Ya iya Bu, Bapak-bapak, karena itulah yang diharapkan sekarang almarhum. Tunggu dulu, Ustaz. Itulah yang saat ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Lanjut nih, kamu nih. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ustaz, kenapa harus ikhlas? Iya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena inilah yang diharapkan sekarang almarhum. Sekiranya Pak Allah buka pendengaran kita, apa nakanan juga doa almarhum di bawah. Wahai keluargaku, ikhlaskanlah kepergianku. Wahai anakku, janganlah engkau bersedih. Kalau engkau sedih, jangan dalam kesedihanmu. Wahai keluargaku, janganlah engkau senantiasa menangis. Silakan menangis, tapi jangan dalam kesedihan, dalam tangisan tak. Karena kenapa Bapak Ibu? Walaupun kita menangis berdarah sampai batu yang keluar, walaupun dipatuh itu ke belakang di tembok, tidak bisa kembali almarhum. Makanya apa yang satu-satu harapannya? Ikhlaskanlah kepergian wahai keluarga Bapak Ibu dimuliakan Allah. Dalam Quran surah Al-Bayyinah, apa dibilang Allah? Begini Bapak Ibu. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Kami perintahkan bila kita ditimpa kematian, satu-satunya harus kita lakukan mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Alhamdulillah. Juga dalam hal ini yang kami muliakan, alhamdulillah, Ustaz saya, guru saya Al-Mukarram Syekh Syamsuddin
Ustaz, boleh ini guru saya. Insyaallah. Bisa. Cuma sayangnya Pak, boleh yang besar, saya yang kecil. Yang jangan yang kecilnya Pak. Mohon maaf Bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Saya tadi sebenarnya merasa berdosa. Kenapa merasa berdosa? Saya perlu dijemput di luar. Kenapa dijemput di luar ya? Tak putra-putra Kak. Ini pasti Nasra ternyata luas juga. Saya sering ceramah di sini Pak, cuma di sana. Tidak putar kalau di sini. Berarti aku balik-balik di mana tuh cara iya? Saya bertanya sama anak-anak. Ternyata ini anak-anak pernah kalian ceramah, lupa nama aku. Bertanya Kak, adik-adik, di mana di sini ada acara tasya? Apa kata anak-anak Kak? Ustaz, lebih kucingnya ceramah. Ustaz tak tulu Kak. Ini anak. Adik-adik, bukan itu. Di mana sih ada acara tasya? Gitu mau Pak, namanya kita di manusia biasa, maka kita butuh motivasi besar. Aku bukan, saya bilang dalam hati saya, memang saya dapat dulu. Yang penting laku. Memang saya dapat dulu. Yang penting bermutu. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu enaknya Pak kalau kita ceramah, kalau kita saling kenal mengenal. Kalau kita saling kenal mengenal itu enak Pak. Seperti beliau kan kenal saya, Ustaz masuki. Tapi Pak kalau tidak dikenal, mungkin kita baru terlihat kenapa begini saya supaya kelihatan dan toai. Karena kalau saya dapat disumbar, nah kira orang anak-anak. Itu pandangan manusia Pak. Makanya mohon maaf jangan dimuliakan Allah. Ternyata manusia ya makhluk di hadapan Allah bukan karena casingnya, bukan karena pandangannya, bukan karena status sosialnya, bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena hartanya, apanya? Ketakwaan kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling dekat kepada Allah, itulah yang mendapatkan mutiara dari Allah. Apalagi anak penghafal Al-Qur'an. Ibu-ibu, kalau ada anak-anak kecil masuk di sini, bukan nggak promosi, sampaikan ini. Masya Allah. Kasih dekat-dekat gitu, Mike. Belum Pak, belum. Alhamdulillah Yuk, juga berkah malam ini saya ketemu dengan saudara saya, tidak butuh namanya. Siapa? Rijal. Saudara tidak kenal nama. Alhamdulillah Sastri Rijal, ada juga Ustaz, betul nama atas. Ustaz Nurul Amin. Cahaya kebenaran. Ya, itu kasih naik-naik ini ya Robbal. Ya. Begini Pak. Ya. Bu, Pak, mohon maaf kalau saya selalu jauh-jauh main kubu. Saya sudah korban Pak, sudah kan ceramah, kau kontak kami. Maka ini pasti waspada. Ayo toh. Aku bebas nih. Makanya Pak saya hati-hati. Makanya mohon maaf Pak ketika saya pulang di rumah. Kenapa itu mulut kontak Kak? Untuk tidak mati ya. Alhamdulillah. Ya. Alamin. Kalau itu tidak ada kontak ya Ustaz. Barakallahu fi. Keluarga besar dari para almarhumah, terima kasih banyak atas tenaganya. Oke, kita lanjut. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau pulang di rumah Kak, boleh buka Quran surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 2. Apa nak dengan Allah Ta'ala? Tapi langgar iki baji-baji. Oh maaf ya kalau saya ceramah pakai bahasa Makassar setengah-setengah. Tidak tahu ya. Quran surah Al-An'am, Ustaz mau dibenarkan dit? Quran surah Al-An'am ayat 2. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum min tin thumma qada ajala wa ajalum musamman 'inda thumma antum tamtarun. Siapa yang bilang Allah melalui saya? Apa artinya Pak Ustaz? Habis. Huwallazi khalaqakum min tin. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah. Summa qada ajala.
Kemudian Allah menentukan ajal hambanya. Ibu. Kita garis bawahi summa qada ajalah. Kemudian Allah menentukan ajal hambanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata dalam konsep kehidupan dunia ini menyangkut kematian itu menyangkut ajal. Baik Bapak Ibu, ada orang sehat, ada orang sakit. Belum tentu yang sakit belum meninggal dunia. Tapi ternyata biasa juga yang belum meninggal dunia orang yang sehat. Mana buktinya Pak? Kemarin saya ceramah itu di di Jalan Tamalate. Apa dia bilang Pak? Tamalate 7. Apa dia bilang Pak? Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz, ini bapakku semestinya yang sakit. Sakit parah bapak saya. Sakit parah Pak Ustaz. Yang rawat mamaku. Tapi kenapa mamaku meninggal dunia daripada bapakku? Bayangkan Pak, yang merawat sudah meninggal dunia daripada yang dirawat. Secara logikanya Pak, itu sudah meninggal dunia siapa? Orang sakit. Orang garing. Atau garing. Sakit. Itu pasti mesti sudah meninggal dunia. Tapi fakta realita yang terjadi, siapa yang dulu? Orang sehat Pak. Makanya orang yang sehat waspadalah. Bapak doakan gitu Pak. Itu begitu Pak. Pak ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak tadi, kematian itu mohon maaf. Kematian itu Pak, kita tidak tahu di mana, fi ain, kaifa, bagaimana, mata, kapan, fi ain, di mana kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kaifa, bagaimana kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi mata, kapan kita meninggal dunia. Maka salah satu pesan Al-Quran Pak, kami jangan dilupa. Allah sudah anjurkan, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah engkau di dalam berbuat kebaikan. Itu Pak ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, bahkan ada orang meninggal dunia sementara main HP. Ada orang meninggal dunia sementara merokok. Ada orang meninggal dunia sementara duduki. Ada orang meninggal dunia sementara ceramai. Ada orang meninggal dunia sementara masuk tinggi. Pak, artinya kematian itu ada di mana-mana. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Iya kan begitu Bapak. Oleh karena itu coba kita lihat Pak. Bersyukur kita. Allah masih lindungi kita Pak. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di luar sana. Di Pare-Pare baru-baru, di Sidrap baru-baru. Yang paling parah lagi Pak, saudara-saudara kita yang ada di luar negara kita. Siapakah itu saudara kita yang ada di Chinese? Tahu Chinese? Tahu. Itu dia. Saya tidak menunjuk. Lihat coba saudara kita di sana, kasihan Masya Allah. Luar biasa Pak. Ada satu virus yang menghantam. Ada satu virus yang luar biasa. Tak kelihatan tapi membunuh. Virus apakah itu? Virus Corona. Virus corona baru ada di negara Cina. Tapi kok di Makassar sudah lama datang. Virus apa? Jatuh koronasi. Corona. Juga hebat juga Pak ya. Kalau di luar sana dia menderita. Kalau saudara kita yang ada di Cina, nauzubillah, mereka tersakiti. Tapi kalau di Makassar pada umumnya Pak, mereka virus yang datang, virus corona, malah mereka menikmati karena corona, coto, kondro, dan nasi. Bayangkan Pak ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Makanya Pak ya, kita patut bersyukur sama Allah. Dia paham terus. Kenapa ungkapan bahas itu Pak? Baik Pak. Ada ungkapan ulama. Serius. Jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Karena Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Baik, sudah ini saya pindah lagi. Proses ceramah jalan-jalan Pak. Kenapa Bu? Karena pernah ada ibu-ibu berdebat gara-gara saya. Apa anak-anak?
Kalau punya pulang lagi ustaz pas 20 tahun nah. Jadi, hebat kucing. Masa begitu? Bosan suara anak. Tunggu dulu bos. Jangan lihat, jangan hanya dengan suaranya. Coba kita lihat. Ini ibu polos ki. Pada sana lihat apa nak dan turun. Janganlah bos. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Allah masih memberikan kesempatan untuk kita. Kesempatan apa? Kesempatan bertobat kepada Allah. Kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Kesempatan untuk memperbaiki diri kita kepada Allah. Kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki status sosial kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu pesan penting Bapak Ibu. Bu, sehat? Sehat. Bapak? Suaranya Bapak? Bapak? Bapak kita utang. Ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ya. Ada kami Pak. Nanti tiba-tiba satu pesan di dalam Al-Quran, bahkan ulama kita berkata, apabila kita ditimpa musibah kematian Pak, pesan, jangan pernah keluar kata-kata ini Pak. Satu kata ini Pak. Kalau kata-kata ini keluar, maka bisa jadi Pak kata-kata ini akan merusak akidah kita. Pak Ustaz, lamuna, yang mana itu? Cuman kata ini, tunggu dulu. Kalau ini keluar Pak, seakan-akan kita tidak percaya akan takdir Allah. Bahasa apa itu? Di dalam bahasa Arab, yaitu kata lau. Lau. Ibu tahu lau? Ibu tahu lau? Tidak. Lau itu artinya seandainya. Seandainya. Hanya satu kata. Jadi di bawah kata. Tapi mak kesolang. Contoh Pak. Ya. Bapak nah. Sekiranya Bapak dibawa rumah sakit Wahidin, maka Bapak tidak meninggal dunia. Seandainya. Mama nah. Kenapa kayak Bapak itu dibawa rumah sakit Labuan Baji? Seandainya di rumah sakit Solowan, maka Bapak tidak mati. Ya Pak. Kata seandainya Pak, kata seandainya singkat dan merusak akidah. Mana buktinya? Coba kita lihat. Seandainya. Seakan-akan Pak, kita tidak percaya akan takdir Allah, akan kematian Allah. Padahal kematian itu Allah yang urus. Padahal kehidupan itu Allah yang tahu, bukannya kita. Maka satu-satunya hal yang harus kita lakukan, tabe, lupo, mohon maaf, ikhlaskanlah kepergian almarhum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Di malam yang pertama penuh berkah, ayo kita sambut keberkahannya. Semoga insya Allah keberkahan ini kita tujukan kepada almarhum insya Allah. Bapak Ibu, tahu tidak Pak, itu salawat. Tapi walaupun hanya beberapa kali saja, setidaknya jangan perlupakan setiap harinya. Satu kali kita berselawat Pak, malaikat akan mendoakan kita Pak. Allahumma ghafir lahu, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Malaikat doakan kita. Oleh karena itu kita selawat dulu ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah. ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah Salamullah. ala yasin bibillah. Ya tahu nak nama ngasing. Coba tesan satu. Ada dua yang diharapkan oleh almarhum.
Bapak, setidaknya ada dua. Yang pertama adalah pihak keluarganya pada khususnya doakan almarhum. Doa ilallah. Apalagi saat ini Pak almarhum, masya Allah, sungguh berbahagia. Karena kenapa? Memiliki sosok anak yang soleh, hafiz Quran. Sedangkan Pak, barang siapa yang memiliki anak penghafal Al-Quran, maka kelak nanti ketika di hari kemudian nanti, maka datanglah anaknya memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya, Pak. Jelas-jelas almarhum memiliki anak yang masya Allah, dengan kasih Allah, sebagai bentuk penghargaan dari Allah, diberikan mahkota oleh Allah berkat anaknya hafiz Quran. Masya Allah, Pak. Ya, doa ilallah, doakan kepada Allah. Ustaz, kenapa mesti harus didoakan Pak Ustaz? Tunggu dulu, ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, pernah tidak dengar satu ungkapan bahwa kalau orang sudah meninggal dunia, maka sudah tidak ada hubungannya antara manusia dan orang mati. Bapak ibu pernah dengar? Kalau tidak, bersiap-siaplah. Jangan sampai ada yang muncul, Pak. Ini sudah pernah ada statement yang berkata seperti ini. Orang yang hidup dan orang yang mati sudah tidak ada hubungannya. Mohon maaf, siapa yang bilang, bro? Bapak-bapak, mohon maaf Pak ya, kalau memang tidak ada hubungannya, coba kita kaji mendalam. Bapak-bapak biasa sholat jenazah, biasa kan? Kalau kita sholat jenazah berapa rakaat? Bapak-bapak? Bapak? Pak? Kalau kita sholat jenazah berapa rakaat? Hah? Tahu anak punya rakaat. Empat takbir. Berapa rakaatnya? 4 takbir. Takbir pertama suratul Fatihah. Ada Bapak diulangi. Itu suratul Fatihah, alhamdulillah. Itu alhamdulillah suratul Fatihah. Sikam lagi. Takbir pertama. Takbir kedua sholawat. Takbir ketiga doa. Doa untuk siapa? Almarhum. Berarti Pak, orang yang hidup dan orang yang mati masih ada hubungannya, Pak. Siapa yang ajarkan tata cara sholat jenazah? Nabi Muhammad. Mana buktinya lagi kalau orang hidup masih ada hubungannya orang yang mati? Tapi di dalam hadis Nabi dikatakan, "Idza mata badu Adam in qata amalu illa min salasin." Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya illa min salasin, kecuali ada 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Contohnya seperti dilakukan oleh guru kita. Yang ketiga, awwalun sholeh yad'ulah, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ini Pak dasarnya. Masih ada Pak. Tapi doa ilallah, doakan almarhum. Kemudian selanjutnya yang kedua, yang diharapkan saat ini almarhum adalah apa Pak? Tapi bisa kita amalkan insya Allah. Bersedekah kita atas nama almarhum. Mana dasarnya Pak Ustaz? An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu ketika ada salah seorang lelaki yang datang menghadap kepada Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa gerangan kau datang ke sini? Tabe ya Rasul, orang tuaku meninggal dunia. Lalu tidak aku dapat waktunya meninggal. Jadi ketika seandainya, maaf ya dalam bahasanya, sekiranya wahai Rasulullah saya bertemu dengan orang tua saya, maka orang tua saya na surga bersedekah. Apakah saya bersedekah pada hari ini wahai Rasulullah sampai pahalanya atau tidak? Apa nak Nabi minta? Tasoddaqat. Bersedekahlah. Bersedekah kita ya atas nama almarhum. Ustaz, orang tua kami meninggal dunia. Boleh sekarang juga, boleh. Yang terpenting adalah apa? Innamal amal binniyat. Niatkan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu,
Salah satu di antaranya yang paling baik adalah apa? Saya berpesan ya, Bapak Ibu tabe. Kalau ada masjid yang sementara dibangun, Pak, berlomba-lomba kita menyumbang di sana. Saya ulangi, kalau ada masjid yang sementara dibangun, Pak, berlomba-lomba kita cepat-cepatlah disurah pergi menyumbang di sana, Pak. Kenapa bisa, Pak Ustaz? Pak, itu masjid investasi yang paling besar untuk akhirat. Saya sampaikan, Pak, ya, mudah-mudahan ini singkat tapi bermakna, Pak. Pak Ustaz, saya tidak bisa bersedekah terlalu banyak, tidak bisa nak beli semen mahal sekali. Oke Bu, oke ya. Ada namanya batu bata. Batu bata berapa harganya sekarang? Berapa? 500 rupiah per biji. Ini Pak solusi. Kalau tidak bisa dibeli 1000, kurangi Miki 500 biji. Tidak bisa ke 500 biji, 300 biji. Tidak bisa ke 300 biji, 200 biji. Tidak bisa ke 200 biji, 100 biji. Tidak bisa ke 100 biji, diskon lagi 50 biji. Tidak bisa ki, diskon lagi 30 biji. Tidak bisa ki, diskon lagi 10 biji. Masih berapa? Diskon lagi 5 sekek. Itu mau Pak? Bapak-bapak, jangan pernah remehkan itu 5 biji batu bata ya. Perekonomian orang kan beda-beda. Iya toh? Ya. Ada orang yang hartanya melimpah, ada orang sedang-sedang, ada memang orang tidak tapi semangat bersedekah. Nah, tapi serangku Pak, kalau 5 biji di Pak sumbangan tadi masjid, saya sampaikan, jangan Miki pergi melapor sama pengurus masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ngaji, masuk kita ngaji, masuk dengan ngaji, masuk. Kenapa Ki? Karena kan nyumbang. Apa ada sumbang? Batu bata. Ini kalau ngurus masjid, kami ke agama. Coba. Kenapa? Pergi ke angkat itu. Batu bata itu ngaji. Cepat. Jangan Miki. Kenapa? Ini ngaji. Maksudnya untuk mendengar bersabar Ki. Saya pas sudah korban, saya ceramahkan begitu Pak, berapi-api. Ada anak-anak duduk, ada anak polos. Saya ceramah Pak, itu anak sudah selesai. Apa anak-anak? Ustaz, hujan nih. Bu Pak, Ibu pernah dengar kalau baunya orang yang berpuasa seperti bau minyak kasturi. Apa bedanya kalau kita ceramah? Maaf ya. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau 5 biji Pak, 5 biji, jangan seperti melapor. Lalu caranya bagaimana? Ada solusi. Perhatikan Pak, di mana nasimpan batu batanya, di mana tersusun batu batanya, di situ kita simpan Pak. Di sana. Tapi kalau mau bawa di masjid, sarangku lebih aman. Jangan pakai plastik, jangan pakai kantong plastik warna putih, kata dulu. Warna apa? Hitam. Leng. Warna hitam, warna hitam bawa. Simpan di atas, simpan di batu bata yang tersusun. Simpan paling atas Pak. Kenapa paling atas? Karena tidak mungkin yang macam perut paling di bawah ambil, dorong kita namanya. Di mana ambil Pak? Pasti paling atas. Bapak-bapak, ini kecil, simpan, tapi bermakna. Ketika batu bata tak tersusun 5 biji, 1, 2, 3, 4, 5. Pelan-pelan, aman. 5 biji. 5 biji ya, contoh angki, 5 biji. Itu yang macam berupa, nah ambil ke batu bata. Dia dirikan dindingnya masjid. Meninggal di besok. Ketika Pak masjid dipakai sholat, maka mengalir pahala kepada kita Pak, walaupun hanya 5 biji. Bayangkan. Saya saranku Pak, berapapun kesanggupan tak, pergi lalu menyumbang Pak, berapapun. 5 di Sinastra, 5 di Gato, 5 di Uri, 5 di Perintis, 5 di Veteran, 5 di Irian, 5 di Tarakan, 5 di Salemo. Masya Allah, tersebar semua Pak bantuan Pak. Artinya apa?
Jangan pernah menyepelekan amal yang kecil. Bisa jadi amal yang kecil justru itu yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan insya Allah almarhum senantiasa diberikan oleh Allah yaitu keselamatan di dunia wal akhirah. Senantiasa almarhum diluaskan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus Allah memberikan pengampunan untuk almarhum berkah doa daripada keluarganya, khususnya kepada anak-anaknya. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung Pak adik anak-anak tak masih kecil, didilah baik-baik Pak. Tanamkan akidah yang baik, tanamkan akidah sebenar-benarnya. Karena dunia saat ini Pak, dunia wamal hayatu dunia illa mata'ul ghurur. Dunia penuh dengan permainan, dunia penuh dengan perdayakan. Baik Bapak Ibu, anak tak masih kecil, jangan bikin Pak terlalu jauh sekolah, jangan bikin Pak terlalu jauh kasih mengaji. Ada tempat tahfiz Quran yang insya Allah yang disediakan oleh hamba Allah Al-Hafizul Quran yang senantiasa menjadi bagian dari keluarga Allah. Insya Allah kasih masuk atau menghafal Quran Pak. Insya Allah Pak, itu nanti kebahagiaan Pak. Karena anak itu Pak salah satu aset yang paling berharga. Saya sampaikan, mumpung anak masih kecil, jadi memang bisa sebaik mungkin. Setidaknya Pak, setidaknya didikan yang paling rendah adalah ketika mengajarkan anak kita berjabat tangan. Berjabat tangan. Kenapa jabat tangan Pak Ustaz? Jabat tangan itu Pak, mohon maaf ya, memperangkap Pak, apalagi orang tuanya. Ya. Nah sekarang itu Pak anak-anak jabat tangan, sebagian anak-anak zaman now, nabo dele tongi, jabat tangan nah. Ustaz, apa aja begitu? Kalau jabat tangan, apa nak kasih guru nak? Pipi nak. Kebokan pipi apanya? Kepala. Kenapa? Karena kepala dikasih gunung mama. Kenapa? Kepala dikasih gunung itu mama. Setidaknya apa? Orang tua jangan gengsi. Ajarkan kepada anak-anak tak, walaupun itu ajaran yang paling kecil. Nah, begini cara jabat tangan yang baik. Begitu. Anak-anak tak pasti ikut sama kita. Insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Kita doakan almarhum Bapak Abdul Hamid DCC. Kita doakan almarhum Pak, insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Bukan Pak promosi, tapi berbagi kebaikan. Apabila Bapak Ibu masih melihat ceramah saya, tapi Pak boleh Yamiki dan Yus TV setiap hari Jumat jam 11 siang. Di sana Pak, biasa juga hari Ahad, insya Allah berkah untuk kita semuanya. Ustaz, thank you petikan anak-anak. Tidak, bukan bikin YouTuber, YouTube. Ada di sana Pak ya, inspirasi Islam. Maka Pak di situ insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini, tafadhal masykurah atau ilallah dipimpin oleh sendiri. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ceramah agama yang telah diantarkan oleh Al-Mukarram Bapak Muhammad Asdar Al-Hafidh. Alhamdulillah kami mewakili keluarga besar almarhum dan segenap jamaah sekalian mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz. Dan doa acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh anak dari almarhum sendiri yaitu Al-Ustadz Syamsuddin. Dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara kita pada malam hari ini, saya mengajak kepada hadirin sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk keikhlasannya, mari kita bersama-sama menundukkan mata hati kita seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayahanda kami senantiasa diterima segala amal ibadahnya, dosa-dosanya diampuni,
kemudian kuburnya senantiasa diluaskan, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita yang masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan, kesabaran dalam menghadapi hidup dalam kehidupan ini, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Fatih ila almarhum الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة.
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيت وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا الله. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة يا الله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم طول أمورنا في طاعة الله. اللهم طول أمورنا في طاعة الله وحسن وبارك في حياتنا ورزقنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد ونستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.